rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa yufahhimana wa yaftaha 'alaina futuhal 'arifin innahu bidzalika qadir wa bil ijabati jadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal adabu imma qabliyatun wa imma musahabatun wa imma ba'diyatun. Dan adapun adab-adab di dalam berfikir, imma qabliyatun, ada kalanya adab itu sebelum berfikir, wa imma musahabatun, dan ada kalanya ketika sedang berfikir, wa imma ba'diyatun, dan ada kalanya adab setelah berfikir. Kata pengarang, setelah kita selesai membahas permasalahan ilmu tauhid, mulai dari uluhiyat, nubuwat sampai sam'iyat, maka faidah dari tauhid itu adalah kebersihan hati. Orang yang sudah ngaji tauhid, sudah belajar ilmu tauhid, dia faham apa yang menjadi kewajiban dia di dalam beriman, baik kepada Allah, Nabi, maupun hal-hal yang bersifat ghaib. Pemahaman itu yang mengantarkan dia pada bersihnya hati. Kebersihan hati nanti dibahasnya dalam ilmu tasawuf, sehingga pengarang menutup kitabnya dengan sedikit pembahasan ilmu tasawuf, seakan mengisyaratkan sebelum kamu ngaji tasawuf, selayaknya selesai dulu ilmu tauhid. Sebab ilmu tauhid itulah yang mengantarkan pada keimanan yang sah dan benar. Nanti kamu belajar tasawuf tentang ridho, tentang ikhlas, tentang sabar, tentang tawakal, itu pondasinya tauhid. Kita ridho, kita ikhlas, kita tawakal kepada Allah. Allah yang seperti apa? Allah yang wujud, Allah yang qidam, Allah yang baqa, Allah yang mukhalafatul hawadits, begitu. Maka kata-kata al-arifu billah, ma'rifat kepada Allah, itu pondasinya ilmu tauhid. Tidaklah dibenarkan orang yang khauf masuk mendalami ilmu tasawuf kalau pondasi tauhidnya masih belum kuat. Nah, itu isyarat dari pengarang, sehingga ditutuplah kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah ini dengan pembahasan ilmu tasawuf. Maka kalau setelah kita khataman ini ngaji tasawuf udah sah, sudahlah layak, karena nanti memang jurusannya ke sono. Kita buka hikam, kita buka ihya, itu sudah sesuai, sebab memang pondasinya sudah kita pelajari dari kitab-kitab sebelum ini sampai sekarang. Nah, sekarang masuk pada adab-adab berpikir, khususnya zikir la ilaha illallah, yang fadilahnya kemarin sudah dijelaskan. Fal-qabliyatu, maka adapun adab sebelum berzikir. Ayyujaddidat taubata, hendaknya orang yang berzikir itu memperbaharui taubat. Mimma waqa'a fihi minal mukhalafat,
dari hal yang terjadi di dalamnya itu, minal mukhalafati, dari penyimpangan-penyimpangan, awil khawatir radiati, atau dari lintasan-lintasan hati yang jelek. Sebelum mulai berzikir maka kita taubat, kita perbaharui taubat kita kepada Allah. Saya ingin menghadap, ingin berzikir, ingin mengucap kalimat-kalimat thayyibah. Tentunya banyak kesalahan. Sebelum mengucapkan kalimat-kalimat yang suci itu, perbaiki kotoran-kotoran kita. Taubat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi kita bersihin dulu, khususnya bersihkan hati sebelum masuk pada zikir-zikir ini. Wa ayyatahhara minal hadasi wal khabasi, dan dia mensucikan hatinya dari hadas dan kotoran. Dia berwudu, kalau perlu ia mandi, dia bersihkan kotoran-kotoran. Kalau masih najis dia sucikan, baik itu yang kecil maupun yang besar, sehingga dia berzikir dalam keadaan suci, suci zahir, suci batin. Ini nggak salah-salah. Lagi najis atau lagi mempunyai kotoran, pegang tasbih, ya sah aja sih, cuman secara adab kurang. Wa ayyatawajjaha ilallahi ta'ala, dan ia bertawajjuh, menghadap kepada Allah Ta'ala, biragbatin, dengan keinginan kuat, liyahsulalahul jam'iyatu fi dzikri, agar ia mendapatkan al-jam'iyatu, muraqabah, merasa diawasi, fi dzikri, di dalam zikirnya itu. Benar-benar semangat kuat, saya ingin berzikir dalam keadaan yang bagus, dalam keadaan yang beradab, sehingga dia menyatu dengan zikirnya, berkumpul, dia khusyuk, dia fokus, karena memang ingin tawajuh, bukan sambilan-sambilan. Ya, meskipun dalam permulaannya orang disunnahkan atau dianjurkan sambilan berzikir, sambilan ingat Allah, itu bagus. Tapi kalau pengen mendapatkan warid yang kuat, yang benar-benar sempurna, diniatin secara khusus. Nah, ini saya pengen mulai berzikir, tawajuh, keinginan kuat. Nah, sehingga adanya jam'iyah itu, ia menyatu dengan zikir-zikir yang ia ucapkan. Wa ayyastaghfirullah, dan ia beristighfar kepada Allah Ta'ala, bima tayassara, dengan istighfar yang mudah. Bi ayyi sighatin kanat, dengan redaksi atau sigat istighfar yang mana aja yang dianggap mudah untuk dilakukan, ia mulai itu. Nah, sebelumnya sudah dia taubat, lalu dibilas lagi dengan istighfar. Wa ayyusalliya ala nabi sallallahu alaihi wasallam kadzalika, dan ia bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan solawat yang dianggap mudah. Bi ayyi sighatin kanat, yang kita anggap gampang, mudah untuk kita lakukan solawat itu. Ya, solawat yang mana aja bagus, karena memang kita berikan, kita doakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini baca silakan, kalau memang kita anggap mudah, gampang, kita amali. Ada orang yang bacanya ini, yang baca salawat ya terserah. Jadi nggak terikat dengan salawat apa saja, sebab objeknya sama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang dalam sebagian salawat ada fadilah-fadilahnya, ada keutamaan. Tapi yang paling bagus yang kita anggap gampang untuk kita ucapin. Sebab itu yang nantinya akan kita mulazamahin, daripada kita baca yang terikat cuma sekali dua kali. Kenapa? Susah sigotnya. Nah, yang kita anggap mudah apa nih, yang kita anggap gampang apa nih, itu yang kita lazimin, dan sebagai pembuka pikiran kita. Wa ayyastaqbilal qiblata, dan ia menghadap ke arah kiblat, li'annaha afdalul jihad, karena sesungguhnya kiblat itu arah yang paling bagus, yang paling utama. Wa ayyastahdira syaikhahu, dan ia menghadirkan gurunya, liyakuna rafiqahu fis sayri,
agar gurunya itu menjadi teman perjalanannya. Tsumma yashra'u fi dzikri, kemudian baru dimulai berzikir. Ada adabnya. Adab yang terakhir sebelum zikir, kita hadirkan, kita bayangkan guru kita. Sampai segitunya tuh. Ahamiyatu asyuyukh, pentingnya berguru. Sebab guru menjadi peneman kita dalam perjalanan. Tentunya perjalanan dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Bayangin. Masa yang dibayangin guru bukannya Allah, guru yang nyampein kita kepada Allah begitu. Kita nggak bisa langsung bypass ke atas. Ya, nahnu fuqara. Kita orang-orang lemah, amalnya dikit. Butuh wasilah, butuh mediator. Siapa ya orang-orang mulia? Nanti dari guru kita sampai kepada para wali, dari para wali sampai terus ke atas sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai ke Allah. Itu yang namanya wasilah, mediator. Kita bayangin guru kita, apalagi memang zikiran itu yang ngasih dia, itu udah syarat mutlak itu. Memang beliau yang ngasih, beliau yang memberikan ijazahnya. Kita bayangin guru kita. Kita baca hizib, ya kita bayangin beliau. Kalau kita baca sendiri, nggak masuk. Kita mau ke istana presiden, nggak kenal siapa-siapa di dalamnya, ya luntang lantung di luar, bisa diusir sama satpamnya. Bagaimana caranya? Tapi kalau kita kenal orang dalamnya, cepat disampaikan. Memang beliau yang ngasih. Ini undangan saya dapat dari orang dalam. Ya, nanti dipanggilin, oh ini kamu yang ngasih kepada dia, iya. Nah, dianterin ke maksud yang kita inginkan. Begitupun dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan mereka, orang-orang mulia, para guru, sehingga mereka jadi peneman kita. Kan enak kalau ditemenin. Enakan mana? Baca sendiri agak rame-rame. Enakan rame-rame. Kita baca hizib sendiri dengan baca hizib rame-rame. Itu peluang diterimanya ketika kita baca rame-rame. Kalau sendiri kita kagak ada temennya. Ini kalau baca rame-rame bisa jadi orang-orang yang benar-benar dekat kepada Allah ngangkut kita. Allah lihat, Masya Allah yang baca banyak, udah angkut semua. Padahal kita belum tentu seperti mereka kemuliaannya, tapi keangkut sebab kebaikan dan kemuliaan mereka. Apalagi bacanya barang yang ijazahin, itu udah luar biasa. Nah, makanya penting dalam berthariqah itu suhbah, peneman. Di antaranya suhbatul masyayikh. Ya, kita minta temenin. Kita nggak berani sendirian. Ya, dalam keadaan kotor dan lemah, kurang amal ini. Ya, cari peneman-peneman yang indah, yang bagus, yang mulia. Itu orang-orang soleh yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa amal adabul musahabatu lahu, dan adapun adab-adab ketika berzikir. Tadi adab sebelum zikir dengan melakukan rangkaian etika-etika tersebut. Sekarang adab ketika zikirnya, pas lagi ngamalinnya. Yang pertama, fa ayyastahdira ma'naha ijmalan. Ia menghadirkan makna la ilaha illallah itu ijmalan, secara umum. Apa makna la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah, itu ijmalan. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang secara hak wajib disembah kecuali Allah. Itu ijma. La ilaha illallah. Satu-satunya Tuhan Allah yang qayyum, yang hayy, la yamutu abada, yang qadir, yang murid. Itu secara umum. Wa ayyu haqqiqal hamzata, dan adab selanjutnya ia mentahqiq, memperjelas huruf hamzahnya. Wa yamudda alifa la maddan mutawassiton, dan ia memanjangkan alif pada huruf la dengan panjang yang sedang. La i-nya itu ditahqiq. Tahqiq itu diperjelas. Jadi bukan la ila, kalau itu bukan hamzah tapi ya jadinya, itu bukan tahqiq, itu nyeret. La ilaha illallah, la ilah, nggak ada la ilah. La i itu hamzah ya, dengan kasrah bin kisaris syafatain, la ilaha, habis la hamzah.
Wa yaftaha wa ay yaftahaha, dan ia memfathahkannya, memfathahkan ha pada ilaha. Ilaha kan ada ha besar tuh, difathahkan fathatan khafifatan, dengan fathah yang ringan. La tadi itu mat mutawassit, la ilaha ya, jaiz boleh 2, boleh 4, boleh 6. La i-nya ditahqiq, ilaha ha fathah. Wa yamudda alifa Allah, dan ia panjangkan alif pada lafzul jalalah. Illallah, alifnya dimatkan. Wa alifa ilaha, dan ia panjangkan alif pada lafaz ilah maddan tabi'iyan, dengan mad tabi'i. Berapa harokat mad tabi'i? 2. La ilah, ilah 2 harokat. Ha illallah, lamnya juga itu pada lafzul jalalah mad tabi'i itu. Hampir segitu jika orang baca Quran ya, jadi kayak sembarangan loh, bukan ujung-ujungnya doang, tapi cara bacanya yang benar, yang sesuai. Wa ya'ti bilha, dan ia baca haknya minallah, dari hak lafzul jalalah. Wa yaqifa alaihi, dan ia berhenti. Wa ayyaqifa alaiha, dan ia berhenti di situ, di hak. La ilaha illallah, lagi la ilaha illallah, baca lagi sesuai tadi caranya. La ya, mat mutawassit 4 dah kan sedang. La ilaha nya ditahqiq, hamzahnya ditahqiq, lamnya 2 harokat. Ilaha illallah, lam ada tasydidnya. Illallah, kita baca cara begitu 100, sama yang baca asal-asalan 1000, mendingan yang begitu tapi ya benar. Jadi bukan kam tapi kaif. Al-ibratu bil kaifiyat la bil kamiyah. Sesuatu itu dilihat dari kualitasnya, bukan kuantitasnya. Dikit berkualitas lebih bagus dari banyak mana salah-salah, banyak doang. Allah ya, sampai juga bisa Allah. Nih caranya nih, ada ya. At-tasawwuf wal adab. Yang dimaksud adalah muraqabah, tasawuf, semua itu kajian tasawuf adalah adab, apalagi dalam berpikir. Ya, begitu kita jalan. Nih amalin, baca 100.000 kali. Ya begitu caranya. Ya, tapi lama man benar. Mau 10 tahun gak apa-apa, yang penting benar caranya. Ya, ini udah rapi, udah berapa dia? Sebulan rapi. Gimana bacanya? Ujungnya doang. Allah. Ya itu layu otabar. Apa layu otabar? Kagak dianggap. Nah, kalau ngomongin berkah sih, yang namanya zikir berkah aja. Tapi kan kita mau usul, itu mau sampai. Nah caranya yang benar. Tuh, adab sebelumnya diperhatikan, adab setelahnya diperhatikan, adab ketika berzikirnya diperhatikan. Jangan banyak-banyak 10 aja, tapi cara bacanya begini, cakep banget itu. Apalagi lebih dari itu. Wa ayyadhkura bihimmatin wa quwwatin, dan dia berzikir dengan semangat, wa quwwatin, dan bertenaga. Al-murid itu fi bidayatil thariq, orang yang baru mulai riyadhah, orang yang baru mulai mujahadah, tidak dianjurkan zikir dalam hati. Ini orang pemula, mula apa bahasanya ya? Masih amatir, itu tidak dianjurkan zikir dalam hati, tapi dengan bersuara, baru permulaannya. Sebab dia mengerahkan semuanya itu untuk menjadikan fokus dengan apa yang disebut. Makanya kita baca kan bareng-bareng. Kita baca minggu pagi Hizib Nawawi bareng-bareng, keluarin suaranya. Kita baca zikir dengan orang-orang atau teman-teman atau guru yang lain bareng-bareng, itu dikeluarin. Karena memang selayaknya ketika kita berzikir dengan suara yang keras. Cuman kagak kencengan juga, sedang dah keluar suaranya. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Terus baca. Apa aja?
Makanya dianjurkan bacanya bareng-bareng, sehingga kalaupun suara kita kagak bagus-bagus amat, ketutupan nama yang lain. Kalaupun sendirian gak apa-apa, keluarin aja. Tengah malam tuh kita baca Quran, keluarin. Itu bagi murid fi bidayatit thariq. Bukan yang gak boleh dalam hati, silahkan. Tapi kalau untuk dengan adabnya, dikeluarin suaranya itu, ya, dengan keluar suara yang sedang. Wa ayyakuna dzikruhu raghbatan fi mardhatillah, dan ia jadikan zikirnya itu untuk menggapai keridhaan Allah Ta'ala, wa mahabbatahu, dan cinta Allah Ta'ala, wa imtithalan li amrihi, dan untuk mengamalkan perintah Allah. Itu niatnya. Saya berzikir untuk cari ridha, cinta, dan menjalankan perintah Allah. La liriyain, bukan karena riya, dilihat. Wala li sum'atin, dan juga bukan karena sum'ah, pengen didengar. Wala di amrin dunyawiyin au ukhrawiyin, juga tidak bukan dengan tujuan dunia atau akhirat. Hatta akhirat masih kagak disaranin juga. Padahal kan akhirat bagus, biar dapat surga, biar minta ini dalam usaha akhirat. Nah, maka itu pembenahan dalam niat. Ya, awal-awal boleh dah baca ini biar anu, baca ini biar anu, nggak apa-apa. Tapi ditingkatkan. Kita tuh ketika sudah berzikir itu sudah diberikan langsung balasannya sama Allah. Ya, kamu baca nih surat ini biar apa? Biar kamu zikir. Sebab nikmat zikir enggak diberikan kepada setiap orang. Jadi balasan orang berzikir itu bukan setelahnya, langsung ketika kita zikir itu keutamaan. Bahasanya Imam Ghazali, nihayatul karam. Izin dalam beribadah itu enggak setiap orang dikasih. Ngaji begini, emang setiap orang diizinin datang? Enggak. Sholat berjamaah, emang setiap orang diizinin sama Allah masuk ke rumahnya? Enggak. Baca Quran, Quran itu hal yang paling berharga. Kalamullah. Kita punya benda, barang berharga, kan kita nitipinnya ke orang yang amanah. Emang setiap orang diizinin baca Quran? Enggak. Orang-orang pilihan itu. Nah, izin dalam beribadah itu udah balasan langsung. Jadi kita gak usah perlu tunggu mana nih ya duitnya, duit lagi apa-apa aja timbangannya duit. Enggak, saat kita ibadah itu udah kontan balasannya. Sebab enggak setiap orang diberikan izin buat ibadah. Nah, untuk itu ketika kita beribadah itu sudah langsung full kontan balasannya. Nah, bahasanya raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Artinya udah kontan dikasih. Kita mau milih dunia seisinya, kagak ada apa-apa, khairun, lebih baik. 2 rakaat itu yang sunnah. Bagaimana yang wajib? 3 rakaat, 4 rakaat, ya lebih telak lagi, lebih banyak lagi. Jadi bukan setelah kita tungguin mana. Itu si orang yang kagak pakai sholat Allah kasih banyak bisa aja. Tapi balasan yang sesungguhnya adalah izin untuk ibadah. Itu udah balasan total, itu langsung kontan dikasih. Setelah itu Allah kasih, Allah atur bagaimanapun ya kita ridho, kita terima. Karena bukannya orang yang zikir harus dapat itu. Ya, berapa banyak orang yang kagak melakukan zikir, kasih aja. Kagak sholat subuh dapat duit, dapat aja. Jadi timbangannya bukan setelahnya, tapi ketika zikir itu justru emang sudah dikasih secara kontan. Wa ayyan fiyal aqwana min qalbihi, dan adabnya ia menafikan akwan, dunia-dunia dari hatinya ketika zikir tuh. Lianna mulahazata syai'in, karena sesungguhnya memperhatikan sesuatu, minha ay minal akwan, dari dunia-dunia itu, qati'un anillah, dapat memutus hubungannya kepada Allah. Saat dia ingat dia putus, saat dia ingat Allah putus dunia. Walaula anna li syaikhi madkhalan fi sayri, dan seandainya tidak ada bagi syekh yang masuk dalam perjalanannya, tadi itu musahibnya, ma sawwahu lahu mulahazatahu, niscaya tidaklah mereka sempurna memperhatikannya, fi halil bidayati, di keadaan permulaannya. Makanya butuh kita peneman tadi. Caranya apa? Hadirkan, bayangkan guru kita, nah, yang memberikan wirid itu, yang memberikan zikir itu. Bayangin aja. Ya, makanya ada yang disebut mu'ayasyah. Kita hidup dengan guru, kita bersuhbah dengan guru, musahabah, musahabatul rijal. Kita berteman,
berkawan, mencari sahabat kepada rijal, orang-orang besar. Karena mereka lah yang akan menutup kita untuk kagak ingat akuan. Ketika kita ingat mereka, kita ingat akuan. Nah, itulah fungsinya guru. Maka pentingnya kita berguru bukan hanya untuk menyampaikan maklumat begini, kitab-kitab begini kita baca sendiri di rumah bisa. Tinggal tahu artinya, tinggal buka kamus. Apa sih pentingnya sohbah nih? Ya, adanya peneman kita yang nantinya akan mengantarkan kita kepada Allah. Ya, bukan hanya menyampaikan maklumat begini gampang. Tapi kita harus punya guru sebagai peneman tadi. Musahabatus sayr, meneman kita. Kalau kita nggak punya guru, nggak ada yang menemani. Nggak nyampe nanti. Wa ayyajlisa kajulusihi fit tasyahudi, dan ia duduk seperti duduknya tasyahud imma iftirash imma tawarruk illa li ta'abin, kecuali karena capek kali. Fayajuzu tarabbu'u, maka boleh sila. Ya kalau memang nyamannya sila dah. Tapi kalau kita pengen benar-benar di awal-awal ya iftirash, kita duduk tahiyat awal. Nah, rada capek ya kita berubah. Wa ayyughmidha 'ainaihi, dan ia pejamkan kedua matanya. Li'anna lahu taksiran fi tanwiril qalbi, karena sesungguhnya memejamkan mata dapat memberikan taksir, dampak fi tanwiril qalbi, di dalam memberikan cahaya bagi hati. Itu adabnya. Tadi zikir kita matiin lampu kalau bisa. Karena untuk menghadirkan kekhusyuan itu butuh effort, butuh semangat yang lebih. Kita matiin lampu, bersihin tempatnya. Kan itu suasana yang mendukung. Ini kita zikir man, samping ada anu, ngeliat ini, ngeliat anu. Nah, jadi pecah. Tapi kalau kita punya sendiri tempat yang nantinya membuat lebih fokus, lebih bagus. Itu pejamkan mata. Itu lebih cepat mengantarkan cahaya ke dalam hati. Wa ayyab tadi'a bila jihatal yamin, dan ia memulai dengan la ilaha illallah dari arah kanan. Wa yarji'a bi ilah, dan ia kembali dengan lafaz ilah. Mulainya dari kanan bacaan la, baru setelah itu ilaha. Wa yakhtima bi Allah, dengan menyebut Allah jihatal yasar, ke arah kiri. Musyiron, sambil mengisyaratkan ila qalbihi, ke arah hatinya. Mulainya dari kanan. La tarong ilaha illallah. Sini berhentinya di kiri nih. Jadi berhenti di kiri sambil isyarat ke hati. Hati kan kiri nih. Di sini nih. Makanya kita takbiratul ihram. Ketika sedekap geser dikit ke kiri. Dikit aja, jangan banyak-banyak. Dikit, karena mahallul qalbi fil yasar. Tempat hati adanya di kiri. Sedikit aja. Nah, begitupun ketika zikir berhentinya di kiri. Dari kanan la, tadi dengan cara matnya, tahqiqul hurufnya. Ilaha illallah. Ambil lagi dari kanan. La, sambil merem tuh. Ilaha illallah, sambil kita isyaratkan ke hati. Begitu caranya. Ya, pakai cara kalau memang benar-benar ingin mendapatkan dampak yang bagus. Ya, kita biar cakep nih hati, biar bersih, punya hati biar bersinar. Nah, bersihkan dengan la ilaha illallah, dibuat adab-adab seperti ini. Gak usah banyak-banyak, 10 aja cara begini, latihan gitu sehari 10, bisa tambahin lagi 15. Tapi dengan caranya begini, itu cakep banget ini. Daripada ujung-ujungnya doang kalau ngomongin berkah sih berkah aja, tapi untuk usul, untuk memberikan dampak atau efek yang maksimal itu lebih cepat dengan caranya. Fa'idha arada khotmat zikri, namun maka apabila ia inginkan tutup zikirnya, khotamahu bi Muhammad Rasulullah, ya, dia tutup dengan Muhammadur Rasulullah. Umpamanya dibaca 10, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah udah 10 nih. Nah, ditutup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Umpamanya dibaca 100, yang ke 100 Muhammadur Rasulullah. Jajalin yang begini. Ya, sebulan aja, 10 sehari 10, tapi dengan adabnya, insya Allah ya akan diberikan itu tadi waridah, karunia-karunia khususnya fi tasfiyatil qulub, dalam membersihkan hati. Itu teradab ba'diyah, itu adab setelah zikirnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kama yadullu ala zalika hadithu Aisyah, halaman 62 ya. Sebagaimana menunjukkan yang demikian itu hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, haitsu qalat, di mana Sayyidatuna Aisyah bertanya, Ya Rasulullah, malladzi auha ilaika rabbuka, apa yang Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepadamu ya, karena dalam ayatnya fa'auha ila abdihi ma'auha. Ketika Nabi Mi'raj, Allah kasih Rasulullah wahyu yang luar biasa. Ma'auha, nggak dijelasin jenisnya apa. Nah, Aisyah penasaran, apa sih yang Allah kasih wahyu Rasulullah sehingga diredaksikan begitu agung wahyu tersebut dalam Al-Quran. Idqala, sebab Allah berfirman fa'auha ila abdihi ma'auha. Qala, Rasulullah menjawab, Ya Aisyatu, wahai istriku Sayyidatuna Aisyah, aturidina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibrilu wala Mikailu wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Wahai istriku, apakah kamu pengen tahu hal yang tidak mengetahuinya malaikat Jibril, juga malaikat Mikail, juga nabi yang diutus, sampai malaikat-malaikat yang muqarrab, yang dekat dengan Allah. Ini wahyu spesial khusus buat saya. Tunggu tahu aja lagi ya, Nabi Muhammad ibaratnya ngomong ke Sayyidatuna Aisyah, ini wahyu luar biasa sehingga diredaksikan fa'auha ila abdihi ma'auha. Seluruh makhluk gak ada yang tahu. Faqalat, lalu Sayyidatuna Aisyah berkata, As'aluka, aku memohon kepadamu ya Rasulullah, bi Abi Bakrin, demi banyak qasam, demi nama besar ayahku Abu Bakar ya, sekaligus mertuamu juga, illa ma a'lamtani, kecuali engkau beritahu aku apa wahyu itu. Kasih tahu dah ya, jangan pandang saya, pandang Sayyiduna Abu Bakar ya, orang yang agung, orang yang besar. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dikasih tahu juga ya, sehingga kita dapat tahu. Inni lamma kuntu qaba qausain, sesungguhnya tatkala aku berada di dekat Allah seukuran 2 busur panah. Saking dekatnya, ini kinayah aja, bukan ya, maksudnya ada jarak sebagaimana kita ngobrol sama orang. Qultu, aku berkata, Allahumma ya Allah, innaka azabtal umama ba'dahum bil hijarah, sesungguhnya engkau ya Allah telah mengazab umat-umat terdahulu sebagiannya dengan batu. Wa ba'dahum bil maskhi, dan sebagian umat engkau azab dengan dirubah bentuknya. Kerodatan khosiin, ada yang dibentuk jadi monyet, ada yang bentuk lain rupa, ada yang jadi patung. Wa ba'dahum bil khasfi, dan sebagian umat engkau azab dengan ditenggelamin ke dalam tanah, dalam laut. Korun tuh habis tuh ya, ditenggelamin. Makanya disebut harta karun, maksudnya dari korun itu. Fir'aun ditenggelamin, umatnya ke laut. Fama anta fa'ilun bi ummati, maka apakah yang engkau akan lakukan terhadap umatku? Ternyata Rasulullah tanya keadaan kita kalau sebagian umat terdahulu diazab dengan bentuk yang berbeda-beda. Faqala, lalu Allah berfirman, unzila alaihimur rahmah, diturunkan kepada mereka rahmat, min ananis samai, dari tinggi langit. Unzilu, saya akan turunkan kepada mereka ar-rahmata min ananis samai, dari tingginya langit. Nah, karena di sininya wa ubaddilu, dan saya akan ganti sayyi'atihim, keburukan-keburukan mereka, hasanatin, dengan kebaikan-kebaikan. Jadi Rasulullah khawatir sama kita, gimana ya nanti umat saya, umat terdahulu aja pada hancur begitu. Kata Allah, tenang,
saya bakal turunin kasih sayang dari langit dan akan saya ganti keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa man da'ani minhum, dan siapa saja yang memanggilku, berdoa kepadaku dari umatmu itu, labbaituhu, aku akan jawab, aku akan kabulkan. Wa man sa'alani, dan siapa saja yang meminta, memohon kepadaku, a'taituhu, akan aku berikan. Wa man tawakkala alayya kafaituhu, dan siapa saja yang bertawakal, berserah kepadaku, akan aku cukupkan. Wa fid dunya asturu 'alal 'usah, dan di alam dunia aku tutup pelaku-pelaku maksiat dari umatmu. Ya kelihatan maksiatnya umat-umat kamu. Kalau dulu orang maksiat kontan tuh azabnya, ada yang langsung kebakar, ada yang bau. Nah kalau begitu repot, itu bau semua, kebakar semua pas habis maksiat. Enggak. Orang yang maksiat dari umat Rasulullah Allah tutupin, sehingga ketika dia jalan sama orang yang baik dia ketahuan maksiat dia. Tuh kebaikan kemurahan Allah. Wa fil akhirati, dan kelak di akhirat, usyaffi'uka fihim, aku jadikan engkau ya Rasulullah pemberi syafaat kepada mereka. Walaula annal habiba yuhibbu mutaba'ata habibihi, ya, bukan mu'atabah jadi bersiksa, mutaba'ah. Dan seandainya seorang habib, seorang kekasih mencintai, mengikuti kekasihnya, lama hasabtu ummataka, niscaya tidak aku akan perhitungkan umatmu. Seandainya saya tidak mencintaimu, ya, saya tidak memuliakanmu ya Rasulullah, saya nggak pandang tuh umatmu. Sebagaimana saya hancurkan umat-umat terdahulu. Bukannya Allah nggak pandang nabinya, Allah pandang nabinya, tapi umatnya urusan umatnya. Allah nggak lihat tuh. Tapi kita biarpun bagaimana tingkahnya, yang dilihat bukan kitanya, yang dilihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tingkah Nabi Muhammad luar biasa. Nah, kalau kita berbuat dosa, kita menyimpang, yang dilihat bukan kitanya, yang dilihat Rasulullah. Jangan, ini nabinya Nabi Muhammad, ini Rasulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walama awradtu linsirafa walamma aradtu linsirafa, dan tatkala aku hendak pergi, habis mi'raj itu mau turun, qultu, aku berkata, aku bertanya kepada Allah, ya Rabbi, likulli qadimin min safarihi tuhfatun, setiap orang yang datang dari perjalanan itu ada hadiahnya. Fama tuhfatu ummati, maka apakah hadiah buat umatku? Saya ini kan nyampe jauh-jauh nih, dari Mekah sampai ke Sidratul Muntaha, kagak ada oleh-oleh buat umatku. Tapi yang dipikirin jadi kita lagi aja. Qala Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman, tuhfahnya, hadiahnya buat umatmu, ana lahum ma'asyu, aku untuk mereka, umatmu, selama mereka hidup. Wa ana lahum idza matu, dan aku untuk mereka tatkala mereka mati. Wa ana lahum fil kubur, dan aku untuk mereka di dalam kubur. Wa ana lahum fin nusyur, dan aku untuk mereka ketika hari pembangkitan. Saya yang menemani semua umatmu di dalam keadaan apapun. Kata fi ba'di syuruh, begini penjelasan di sebagian syarah-syarah Burdah. Wa zakara jam'un minasyurrahi ma nasuhu, dan menyebutkan sekelompok daripada pensyarah syarah Burdah yang nasnya adalah wa hadza sirru, dan rahasia ini makhuzun, diambilnya, min hadisi, dari sebuah hadis. Allamani Rabbi, Tuhanku telah mengajarkanku, Lailatul Isra'i, di malam Isra, uluman syatta, banyak ilmu. Fa'ilmun akhadha ala kitmanihi, dan ada ilmu yang Allah perintahkan untuk menyembunyikannya. Wa ilmun khayyarani fihi, dan ada ilmu yang Allah perintahkan kepadaku boleh disembunyiin, boleh diajarin kepada umatku. Wa ilmun amarani an uballighahu, dan ada ilmu yang Allah perintahkanku untuk menyampaikannya. Jadi ada hal yang kata Allah, ini nih kamu kitman, artinya Allah memperintahkan buat Nabi doang yang tahu, gak ada yang tahu kita. Ada ilmu yang Nabi diberikan pilihan, boleh kamu sampaikan, boleh juga kaget, bebas, haknya Rasulullah.
Ada ilmu yang wajib, yang begini nih kamu sampai ntar sholat, puasa, apa ajarin. Nah itu wajib disampaikan. Qala Aliun, berkata sahabat Ali radhiyallahu anhu, fakana yusirru ila Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa ilayya ma khuyyira fihi. Dan adalah Rasulullah memberikan rahasia kepada Abu Bakar, kepada sahabat Umar, Utsman, dan kepadaku, kepada Ali, ilmu yang diperbolehkan untuk disampaikan. Jadi kan ada ilmu yang memang Rasulullah doang tahu, kita tidak tahu, sahabat juga tidak tahu. Wallahu alam apa itu ilmunya. Ada ilmu yang Nabi diberikan kebebasan. Ini mau diajarin boleh, kagak nggak apa-apa. Nah yang kebebasan ini diajarin ini kepada sahabat-sahabatnya doang. Kita tidak tahu apa itu. Nah itu kekhususan khulafaur rasyidin itu. Nah kalau kita yang memang ilmu yang diperintahkan untuk disampaikan kepada kita. Lakin akan tetapi lam yuqaf ala aslin lidzalika fi kutubil hadis, tidak ditemukan dasarnya dari yang demikian itu pada kitab-kitab hadis. Ya. Fahuzta kulla faqr. Para jamaah sekalian, sebelum kita membaca dzikir tauhid, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mohon keikhlasan dan keridhaannya. Sebab sedikit lagi istri saya akan melahirkan. Bulan ini mudah-mudahan Allah kasih keselamatan, diberikan afiah, kesehatan, diberikan segala macam kemudahan urusan, disehatkan baik ibu dan anaknya, normal, diberikan kesempurnaan semua kemudahannya. Mudah-mudahan itu semua Allah berikan kepada kami semua. Di hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta